Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas barisan dan deret geometri. Oke, sebelum kita belajar barisan dan deret geometri, kemarin kita sudah belajar yang barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret akan kita pelajari, yaitu ada dua materi, yaitu aritmatika yang kemarin dan sekarang yang geometri. Oke, silakan anak-anak diperhatikan video berikut. Barisan geometri. Perhatikan contoh barisan geometri berikut. Masih sama, yaitu ada U1, U2, U3, U4, dan U5. Itu adalah suku ya, U ya. Oke, kemudian perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada suku pertama ini 1, suku kedua ini 2, suku ketiga ini 4, suku keempat 8, suku kelima 16. Di deret geometri ini, kalian akan ketemu yang namanya rasio. Kalau kemarin di aritmatika beda atau B, sekarang ada namanya rasio atau R. Rasio ini adalah kelipatan. Nah, kelipatannya ini. Perhatikan kelipatannya ini setiap suku adalah 2. 1 ke 2 kan dikalikan 2. 2 ke 4 dikalikan 2. Ini namanya adalah rasio. Kemudian contoh yang kedua perhatikan. 162, 54, 8, 62. Ini angkanya semakin ke kanan dia akan semakin kecil. Atau sukunya semakin banyak dia akan semakin kecil. Makanya itu dia dinamakan deret geometri turun. Karena rasionya ini adalah 1/3. 162 ke 54 itu adalah dikali 1/3. Oke, dari kedua contoh barisan geometri tersebut, terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki rasio yang sama. Rasio setiap suku yang berurutan itu sama. Nah, kita punya namanya A masih sama, yaitu suku pertama atau U1. Kemudian R yaitu rasio. Kemudian UN adalah suku ke N. Nah, ingat rasionya ini adalah kelipatan dari setiap suku-sukunya dan harus sama antar sukunya. Oke, rumus-rumus barisan geometri. Yang pertama untuk mencari rumus suku ke N atau UN. UN sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Berarti nanti N-nya dikurangi 1. Ingat perpangkatan. Ya. Untuk mencari rasio yaitu tinggal dibagi saja. UN dibagi UN min 1 atau suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Contohnya pada barisan pertama ini perhatikan. Ada suku pertama yaitu 1, 2, 4, 8, 16. R-nya berapa? R-nya itu yaitu suku kedua dibagi suku ke-1. Di 2 dibagi 1 sama dengan 2. Atau suku ketiga dibagi suku kedua. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Rasio selalu sama antar sukunya. Oke, perhatikan barisan kedua berikut ini. R-nya berapa? R-nya yaitu 1/3. 1/3 didapat dari 54 dibagi 162. Suku kedua dibagi suku ke-1. Atau suku ketiga dibagi suku kedua. Hasilnya sama yaitu 1/3. Suku keempat dibagi suku ketiga. Hasilnya juga sama 1/3. Suku kelima dibagi suku keempat. Hasilnya juga sama 1/3. Oke, tolong dipahami. Untuk mencari rasio, kuncinya hanyalah kalian harus bisa mencari rasio. Ya. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan suku ke-8 dari setiap barisan geometri berikut. Barisannya adalah 1, 4, 16, 64. Oke. Jawab yang pertama kita harus mencari A-nya terlebih dahulu. A-nya itu adalah suku pertamanya ini berapa? Suku pertamanya adalah 1. Kemudian rasionya adalah pembagian dari suku kedua ke suku ke-1 atau suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Jadi bagian ambil suku kedua dibagi suku ke-1. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Berarti rasionya adalah 4. Jadi rasio setiap antar sukunya ini adalah 4. 1 ke 4 berarti dikalikan 4. 4 ke 16 berarti dikalikan 4. 16 ke 64 ini dikalikan 4. Oke, paham ya rasionya ya?
Oke, kalau mau mencari suku ke, berarti rumusnya adalah UN. UN itu rumusnya adalah A dikalikan R pangkat N min 1. A-nya sudah ketemu 1, R-nya 4, N-nya 8, dikurangi 1. Berarti jadinya U8 sama dengan 1 dikalikan 4 pangkat 7. Ingat perpangkatan. 4 pangkat 7 artinya itu 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 sebanyak 7 kali. Jadi U8 sama dengan 16.348. Ini adalah contoh soal untuk barisan geometri. Nah, bisa dipahami ya. Rumusnya diingat-ingat A dikalikan R pangkat N min 1. Oke. Kita lanjut ke deret geometri. Jika U1, U2, U3, dan seterusnya membentuk barisan geometri, maka bentuk penjumlahan. Ingat, kalau ada kata-kata jumlah, berarti kita mencari deret geometri. Dijumlahkan semua antara U1, U2, U3, sampai UN. Nah, rumus untuk penjumlahan geometri, ini ada dua, diperhatikan. Yang pertama adalah Sn sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N dalam tutup kurung per 1 min R. Itu jika R-nya kurang dari 1. Kalau R-nya kurang dari 1, berarti R-nya berada di belakang. Nah, kalau R-nya lebih dari 1, itu R-nya berada di depan. Contohnya seperti tadi, R-nya 2 dan sepertiga. Kalau R-nya 2, berarti kamu pakai rumus yang di bawah. Tapi kalau R-nya itu sepertiga, seperempat, seperlima, atau tadi seperti tadi sepertiga, berarti kamu pakai A-nya yang rumus SN-nya yang di atas. Oke, bisa dipahami ya rumus SN. Ingat, kalau mau mencari jumlah, ada kata-kata jumlah, berarti kalian menggunakan rumus SN. N adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama, R adalah rasio antar sukunya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Berdasarkan suatu pengamatan, diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Semula ada 50 sel bakteri untuk pengamatan. Yang ditanyakan adalah berapa banyak bakteri setelah 10 menit. Oke, bakterinya berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2. Ya, awalnya 50. Berarti A-nya itu adalah 50. Ya. Tapi N-nya kita belum tahu. N-nya kita bisa cari. 10 menit dibagi 2 menit. Karena yang ditanyakan adalah 10 menit. Kemudian dia berubahnya setiap 2 menit. Jadi kita bagi 10 menit bagi 2 menit sama dengan 5 plus 1. Oke, hati-hati kenapa kok Pak Ginba tambah 1 seperti ini. Kalau kalian ketemu soal yang tentang bakteri, tentang amuba, dia membelah diri selama beberapa menit, ingat N-nya ini ditambah 1. Coba nanti kalian pakai rumus manual, hasilnya sama atau tidak ya. Oke, A-nya sudah diketahui, suku pertamanya atau semula-mula dia ada 50, R-nya yaitu 2, kenapa? Karena dia berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Berarti setiap menit dikalikan 2, setiap menit dikalikan 2. Oke, berarti kita akan mencari Sn, berapa banyak jumlahnya. Kita masukkan S6 sama dengan, kenapa 6? Karena N-nya ini kita sudah ketemu tadi 6, A-nya 50, R-nya 2, berarti 2 pangkat 6. Kita pakai rumus yang di bawah, karena R-nya itu lebih dari 1. S6 sama dengan 50 dalam kurung 2 pangkat 6 min 1. Berarti 50 dikalikan 2 pangkat 6. 2 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 64. 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Berarti 50 dikalikan 63 dibagi 1. Jawabannya adalah 3150 sel. Jadi ya, kalau ketemu soal sekali lagi tentang bakteri, tentang amuba, silahkan N-nya ini hasil bagi dari menitnya ini ditambah 1. Oke, itu anak-anak. Perhatikan contoh kedua. Diketahui suatu deret aritmatika 2, 4, 8, 16. Tentukan jumlah suku ke-6. Ada kata-kata jumlah. Berarti kita akan mencari namanya Sn.
Jadi kita cek dulu, A-nya kita cek, A-nya ada berapa? A-nya 2, kemudian R-nya yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2, atau 8 dibagi 4 sama dengan 2, rasionya 2, N-nya yaitu 6, karena yang ditanyakan jumlah suku ke 6. Nah, kita pakai rumus SN, kita pakai rumus yang di bawah tadi, karena R-nya itu lebih dari 1, jadi A dikalikan dalam kurung R pangkat N-1, ini dipangkatkan dulu ya, R-nya dipangkatkan N-nya dulu ya, dibagi R-1. Jadi 2 dalam kurung 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dipangkatkan terlebih dahulu, baru dikurangi 1. Nah, 2 dikalikan 2 pangkat 6 itu 64, dikurangi 1 sama dengan 2 dikalikan 63 per 1. Artinya kan 2 dikurangi 1 kan per 1. Hasilnya adalah S6 sama dengan 126. Maaf. Jadi jumlah suku ke-6 yaitu 126. Oke, begitu anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa tetap belajar. Kita berharap pandemi segera berakhir dan kita akan bertemu lagi dengan tatap muka. Oke, Pak Kinairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.